Dalam dunia bisnis, transparansi dan akuntabilitas adalah dua elemen utama dalam menjaga kepercayaan investor dan kelangsungan perusahaan. Namun, meskipun banyak perusahaan memiliki auditor internal, skandal keuangan tetaplah terjadi. Apakah penyebabnya? Dan bagaimana corporate governance dapat memperkuat peran audit internal dalam mencegah kecurangan? Apa itu transparansi dan akuntabilitas? Transparansi adalah keterbukaan perusahaan dalam menyampaikan informasi yang relevan kepada pemangku kepentingan. Ini mencakup laporan keuangan, kebijakan perusahaan, serta resiko yang dihadapi bisnis. Dengan transparansi yang baik, pemegang saham, investor, dan masyarakat dapat mengetahui kondisi keuangan perusahaan secara akurat. Sementara itu, akuntabilitas adalah kewajiban perusahaan untuk bertanggung jawab atas keputusan yang dibuat oleh manajemen. Artinya, setiap keputusan bisnis harus bisa dijelaskan, diawasi, dan dipertanggungjawabkan kepada pihak yang berkepentingan. Bagaimana audit internal memastikan transparansi dan akuntabilitas? Audit internal adalah pengawas utama dalam memastikan bahwa prinsip transparansi dan akuntabilitas benar-benar diterapkan di perusahaan. Auditor internal bertugas untuk menilai keakuratan laporan keuangan, mendeteksi potensi kecurangan, dan memastikan perusahaan mematuhi regulasi yang berlaku. Namun, efektivitas audit internal sangat bergantung pada sejauh mana mereka diberikan akses terhadap informasi dan dukungan dari sistem tata kelola perusahaan. Kasus corporate governance yang lemah versus corporate governance yang kuat. Pada tahun 2018, Garuda Indonesia melaporkan laba bersih sebesar $809.000 Amerika Serikat. Namun, setelah dilakukan audit lebih lanjut, ditemukan bahwa perusahaan sebenarnya mengalami kerugian hingga $175 juta Amerika Serikat. Hal ini bisa terjadi karena laporan keuangan dimanipulasi dengan memasukkan pendapatan fiktif. Dalam kasus ini, transparansi gagal karena informasi keuangan yang disampaikan ke publik tidak akurat, dan akuntabilitas lemah karena tidak adanya pengawasan yang efektif dari Dewan Komisaris maupun Komite Audit. Sebaliknya, Unilever menerapkan sistem corporate governance yang baik, di mana hasil audit internal selalu diperiksa oleh Komite Audit dan Dewan Komisaris. Hal ini memastikan bahwa setiap potensi fraud tentunya masih bisa dideteksi lebih awal dan laporan keuangan tetap akurat serta dapat dipercaya oleh investor. Bagaimana corporate governance memperkuat audit internal? Untuk memastikan audit internal dapat bekerja secara efektif dalam menjaga transparansi dan akuntabilitas, perusahaan harus menerapkan corporate governance yang kuat. Berikut ada 3 langkah yang bisa dilakukan. Pertama, memastikan Komite Audit dan juga Dewan Komisaris lebih aktif dalam mengawasi audit internal. Kedua, memberikan perlindungan hukum kepada auditor agar dapat bekerja tanpa tekanan dari manajemen. Dan yang ketiga, menggunakan teknologi seperti AI untuk mendeteksi pola kecurangan lebih cepat dan akurat.
Tantangan audit internal di lapangan. Meski peran audit internal sangat penting, kenyataannya di lapangan tidak sedikit auditor menghadapi berbagai tantangan. Salah satunya adalah kurangnya independensi. Banyak auditor internal masih berada di bawah struktur manajemen, sehingga ketika mereka menemukan potensi penyimpangan oleh atasan, mereka ragu untuk melaporkan karena takut akan konsekuensinya. Selain itu, masih banyak perusahaan yang melihat audit internal sebagai fungsi formalitas saja, bukan sebagai mitra strategis dalam pengambilan keputusan. Akibatnya, rekomendasi audit seringkali diabaikan atau bahkan tidak ditindaklanjuti secara serius. Keterbatasan sumber daya juga menjadi masalah. Tidak semua perusahaan memiliki auditor internal yang cukup terlatih atau sistem pendukung yang memadai. Padahal semakin kompleks bisnis, maka semakin besar pula tantangan dalam mendeteksi fraud dan juga kesalahan operasionalnya. Untuk itu, maka tentunya penting bagi perusahaan menyadari bahwa membangun sistem audit internal yang efektif bukanlah masalah biaya, tapi investasi jangka panjang demi keberlanjutan dan juga integritas bisnis. Rekomendasi strategis untuk memperkuat audit internal dan corporate governance. Pertama, perusahaan harus memastikan bahwa auditor internal memiliki jalur pelaporan independen, langsung ke komite audit atau dewan komisaris, bukan hanya kepada manajemen. Ini tuh penting untuk menjaga objektivitas dalam penyampaian temuan audit. Yang kedua, perusahaan perlu mengembangkan budaya integritas dan keterbukaan, di mana seluruh karyawan, termasuk top manajemen sekalipun, terbiasa menerima kritik dan evaluasi dari auditor tanpa merasa terancam. Ketiga, perlu adanya penguatan kapasitas auditor internal, seperti pelatihan berkelanjutan, sertifikasi profesional, hingga pemahaman terhadap teknologi terbaru harus menjadi bagian dari sistem pengembangan sumber daya manusia. Dan ini yang terakhir, regulator seperti OJK dapat memperkuat perannya melalui pengawasan, pembaruan kebijakan, dan insentif bagi perusahaan yang menerapkan sistem tata kelola secara optimal. Audit internal bukan hanya tentang pemeriksaan laporan keuangan, tetapi juga memastikan perusahaan menerapkan prinsip transparansi dan akuntabilitas yang kuat. Namun, tanpa dukungan dari sistem corporate governance yang baik, peran audit internal akan menjadi lemah dan rawan tekanan dari pihak manajemen. Itulah gambaran bagaimana audit internal dan tata kelola perusahaan saling memperkuat demi membangun bisnis yang sehat dan terpercaya. Semoga video ini memberikan wawasan baru, bukan hanya untuk mahasiswa dan profesional, tapi juga bagi siapapun yang peduli terhadap transparansi dan akuntabilitas. So, sampai jumpa di video pembelajaran berikutnya. Jangan lupa untuk terus belajar, berpikir kritis, dan jadi bagian dari perubahan positif. See you!